Dan ada salah satu hadis yang mengatakan sebagaimana yuta'akkadu saumu yaumi asyura wa huwa asirul muharram, bahwa disunatkan dengan sekukuh-kukuhnya atau sunnah muakkadah untuk melakukan puasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 di bulan Muharram. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada satu buah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, saumu yaumi asyura ayukaffiro ahtasibu alallahi ayukaffiro sannata allati qablahu, atau bahwasanya puasa pada sehari bulan tanggal 10 Asyura atau tanggal 10 Muharram, saya menyangka, menduga kuat dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengkifarati atau menghapuskan dosa selama 1 tahun. Jadi puasa 10 Asyura itu dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Dan ini dilanjutkan lagi dengan satu pandangan kaul ulama, Abdul Siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram, bahwasanya seutama-utamanya berpuasa setelah bulan Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, bulan Muharram, bulan Muharram. Wa qala Syekh Jainuddin Al-Malibari di Fathul Mu'in, dan telah berkata Syekh Jainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, beliau mengatakan fadlus suhuri lisaumi ba'da Ramadan al-ashurul haram, bahwa keutamaan puasa di bulan-bulan untuk melakukan berpuasa setelah Ramadan adalah bulan-bulan yang diharamkan, yaitu bulan-bulan yang diharamkan. Yang diharamkan itu adalah bulan yang 4. Ada bulan Rajab, ada bulan Dzul Hijjah, bulan Dzul Qa'dah, bulan Rajab, dan bulan Muharram. Nah, sedangkan wa afdaluha al Muharram, dan yang paling utama di antara bulan yang 4 itu untuk melakukan berpuasa adalah bulan Muharram. Summa Rajab, setelahnya adalah bulan Rajab. Summal Hijjah, dan setelahnya adalah bulan Dzul Hijjah atau bulan haji. Summal Qa'dah, maka setelahnya bulan Hafid. Summa Syaban, maka setelahnya adalah bulan Syaban. Jadi bulan Muharram ini adalah sesuatu bulan yang sangat utama untuk melakukan ibadah saum sunnah, bahkan keutamanya setelah bulan Ramadan itu adalah menempati urutan yang kedua. Yang pertama itu adalah bulan Ramadan, yang kedua adalah puasa di bulan Muharram. Jadi alangkah baiknya kalau kita melakukan puasa pada bulan Muharram ini, terutama pada tanggal 9 dan juga tanggal 10 Asyura. Bagi yang memakai hisaban, sekarang adalah hari ke-9 bulan Muharram, besok adalah hari Asyura tanggal 10 Muharram. Sedangkan bagi yang menggunakan ru'yat, besok adalah hari Tasu'a ke-9, hari Selasa, dan hari Rabu, dan 10 Asyura itu jatuh pada hari Rabu. Terserah kita mau menggunakan yang mana, silahkan. Yang penting intinya adalah sunnah melakukan puasa pada hari Asyura dan juga hari Tasu'a. Kenapa tanggal 9 Tasu'a kita disunahkan untuk berpuasa? Karena untuk menyalahi atau berbeda dengan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi melakukan puasa pada tanggal 10 Asyura atau tanggal 10 Muharram. Maka agar kita berbeda dengan mereka, tambahkan 1 hari, yaitu tanggal 9, agar kita berbeda dengan orang-orang Yahudi, berbeda dengan orang-orang Bani Israel. Semoga ini dapat bermanfaat dan kita dapat melakukan amal kebaikan pada hari-hari yang utama di bulan Muharram ini. Nah, sekarang apa saja amalan yang sunnah selain daripada puasa? Wa minal matlubi fi yaumihi, dan adapun sesuatu yang sangat dianjurkan untuk dilakukan pada hari tanggal 10 Muharram ini atau tanggal Asyura ini adalah ayab alama soha mimma sayati minal hisal wa qad adaha ba'duhum, dan sesungguhnya untuk melakukan satu perkara yang telah sahih,
yaitu yang insya Allah akan kita ceritakan beberapa hal di depan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh sebagian para ulama. Itu ada 10 perkara. Jadi ada 10 amalan yang sunnah, yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan pada tanggal 10 Muharram atau pada hari Asyura. Yang pertama, wahya as-salatu, yaitu untuk melakukan sholat. Perbanyaklah sholat sunat. Memang ada sholat sunat yang khusus, juga ada sholat sunat mutlak biasa. Ya, kita sholat sunat mutlak saja, ya. Sholat sunat mutlak atau sholat sunat apa saja kita perbanyak, ya, pada hari Asyura. Wasaumu, dan melakukan puasa pada hari Asyura. Itu pekerjaan yang sunnah, perkara yang sangat dianjurkan. Pertama, melakukan sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah. Kedua, melakukan saum, wasilaturahmi, dan yang ketiga adalah melakukan silaturahmi kepada sanak saudara, kepada kerabat, baraya, dulur dan tetangga. Wassadaqatu, dan mengeluarkan sedekah. Wal iktisalu wal iktihalu, dan melakukan mandi adus, wal iktihalu, dan melakukan bercelak mata, disipat mata. Wajaratu alimin wajadati maridin, dan sunnah, ya, amal kita lakukan pada tanggal 10 Asyura ini berziarah kepada orang alim, berziarah kepada guru, kepada ustadz, kepada guru-guru kita, ya, kepada orang-orang alim. Dan kalau kita punya saudara atau tetangga atau siapa saja yang sedang sakit, maka disunahkan kita melakukan untuk menjenguk orang yang sakit. Wa massu ra'sil yatim, dan mengusap kepala yatim. Karena barang siapa yang mengusap kepala yatim, setiap helai rambutnya yang kita usap, maka akan menjadi penggugur akan dosa-dosa kita orang yang mengusapnya. Bayangkan kalau kepala yatim tersebut ditumbuhi dengan rambut 1000 rambut misalkan, maka 1000 dosa kita yang mengusapnya akan jatuh dan gugur menjadi kiparat akan dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Tapi bukan hanya diusap saja, ya, tapi diberikan santunan, diberikan sedekah, kita berikan kebutuhan, kita berikan kecukupan di dalam kebutuhan keperluannya. Itu lebih bagus. Wa tawsi'atu 'alal iyali, dan kita disunahkan untuk melakukan kejembaran, melapangkan atau meleluasakan keluarga. Kalau seandainya kita sehari-hari biasanya kita memberikan makan, memberikan nafkah makanan, misalkan dengan paistri di kalapaan. Hari-hari biasa misalkan diberi makan daharan teh paistri we di kalapaan, maka pada tanggal Asyura mah kurang bere daharan teh daging di kalapaan, gitulah istilahnya. Jadi ditingkatkan. Sebab barang siapa yang memberikan keleluasaan, kelapangan kepada keluarganya pada tanggal 10 Asyura, maka dia akan diberikan keleluasaan selama 1 tahun penuh. Wa taklimul adofir, dan disunahkan untuk melakukan memotong kuku-kuku. Kita sunnah memotong kuku kita pada hari ke-10 Muharram ini. Wa qiraatu surat al-Ikhlas, dan disunahkan untuk memperbanyak bacaan surat Qul huwallahu ahad, yaitu surat al-Ikhlas. Bahkan sampai 1000 kali, ya, kalau kita mampu. Inilah salah sebagian di antara 10 amalan yang dianjurkan dilakukan pada tanggal 10 Muharram ini. Sebetulnya pada bulan-bulan selain Muharram dan 10 Asyura pun masih tetap bagus kalau kita melakukan anjuran-anjuran ini, ya. Ini lebih bagus dan lebih baik. Ini mungkin teman-teman atau kawan-kawan sekalian, inilah sebagian obrolan kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat, dan kalaupun ada yang ada kesalahan, saya mohon dibukakan maaf, dan mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan apabila ada betul, ini adalah merupakan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.